Kalau mendengar intro itu, pikiran saya seolah melayang ke tahun 70-an akhir atau 80 awal. Karena pada tahun tersebut ada film-film yang begitu terkenal di publik Indonesia. Ya Mas Diras ya? Film yang mungkin akan bisa kita tonton dalam setahun 2 kali. Karena film-film yang betul-betul membuat orang atau masyarakat Indonesia menggemari sebuah kelompok komedi. Nah, kelompok ini tentu saja kelompok yang mungkin harus kita bilang sebagai salah satu tonggak dalam sejarah komedi ataupun film Indonesia. Tetapi sayang sekali, hampir semuanya sudah mendahului kita. Nah, yang akan datang pada saat ini adalah satu-satunya anggota kelompok lawak tersebut. Kalau saya mengucapkan nama Indro Joyokusumonegoro, mungkin tidak banyak yang tahu siapakah nama itu. Tapi kalau saya sebut Indro Warkop, pasti Anda semua mengerti. Mas Indro. Apa kabar, Mas? Luar biasa. Makasih. Tambah mantep aja nih, saya kurang gede nih. Silakan duduk. Siap. Sini deh, sini. Sebelum ngobrol dengan Mas Indro, kita dulu. Mas Indro, menurut Anda lebih ganteng saat ini atau pada tayangan tadi? Menurut saya lebih ganteng yang terakhir pada tayangan. Yang terakhir tuh ya? Jadi cewek itu ya? Ini sambil ditonton sama teman-teman di Universitas Pancasila, sama teman-teman dari Motor Gede ini. Ya, kalau Universitas Pancasila tentu saja mengingat beliau adalah alma mater. Ya, alumni di situ. Kalau ngomong soal lawak gitu, ya, Mas Indro, kenapa sih kemudian harus masuk ke dunia ini? Padahal Anda waktu disuruh kuliah tentu saja tidak harus jadi komedian kan gitu. Iya. Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa, karena ini sebuah kecelakaan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena jujur aja kami sendiri di Warkop, setelah benar-benar saya ikutan, merasa bahwa ini akhirnya sebuah profesi adalah pada saat kita diminta main film. Tadinya kita berpikir bahwa, wih, bercandaan kita diterima loh, gitu kan. Ini bercandaan anak muda, bercandaan gaya kampus, apalagi nyindir sana, nyindir sini. Kayak dibayar gitu. Lagi ya? Dibayar pula gitu kan, wih asik loh. Kita masih yang norak gitu. Kadang-kadang kita dulu kan tempat yang paling keren Sabang dong. Sabang itu di Jakarta Pusat ya? Dulu almarhum Nanu tuh suka gitu, karena yang deket umurnya sama saya. Nanu tuh lahiran tahun 53, saya 58, itu paling deket tuh. Beda 5 tahun. Bro, ku urpot yuk gitu. Ku urpot. Apa itu artinya? Ngukur top. Baik, nggak ada gitu. Jadi kita gitu. Kita naik, padahal kita naik bemo, naik apa gitu. Set, orang ada yang kenalin kan gitu. Karena baru keluar TV. Norak aja, seneng aja, wah gila ya kita. Kok bisa gabung dengan teman-teman yang lain? Padahal kalau bisa dibilang Anda adalah paling muda di situ. Iya. Bersama dengan almarhum Dono, Kasino, dan
Yang paling jelas adalah dua, saya anak lingkungan daerah di mana radio dulu itu ada. Di situ. Sebut aja lah Prambors lagi. Oke, Nggak Prambors. apa-apa. Prambors itu kan nama gabungan jalan Prambanan, Mendut, Borobudur sekitarnya. Salah satu kegiatan anak mudanya radio itu. Oh, jadi anak ngentop nih. Iya, jadi bukan radionya duluan loh. Kita RT-nya duluan. Prambanan, Mendut, Borobudur sekitarnya. Baru ada Prambors kayak gitu. Dan kebetulan pertama ada radio Prambors di rumah saya, ada di kakak sepupu saya yang membuat. Nah, jadi itu udah ada kedekatan dengan anak-anak radio Pramborsnya. Saya juga aktif di olahraganya, di softball, baseballnya Prambors. Terus kebetulan saya juga pencinta alam, di mana anak-anak Warkop semuanya pencinta Tapi kan alam. beda jauh dengan Dono dan Kasino. Iya, tapi kan nggak ada istilah umur kalau Oh, udah di gitu. pencinta alam, Percaya udah ada diri di seperti itu kayak gitu. Kalau bisa dibilang, mengapa kemudian membuat langkah itu menjadi semakin jelas, ini adalah jalan hidup saya bersama dengan orang-orang itu. Iya. Untuk saya pribadi, saya pribadi itu justru pada saat mulai ada panggilan show di luar. Jadi belum ada diketemukan. Kita diketemukan oleh Mus Mualim di televisi. Itu belum ada itu. Tapi saya udah ngerasa, nih kok saya cari duit dari ngocol nih gitu kan. Dulu istilahnya ngocol. Ngelawak gitu. Saya tanya sama ibu saya, "Ma, Mami malu nggak punya anak pelawak?" Enggak. Oh enggak, dia nanya dulu, "Kamu nyolong?" Enggak. "Kamu merugikan orang lain?" Kamu ini pas ditanya, "Kamu nyusahin orang lain?" Mungkin iya. Kenapa? Banyak yang kita sindir. Gitu kan. Gitu. Selama itu kamu pikir benar dan kamu bisa pertanggungjawabkan itu, go ahead. Jalan terus. Jalan. Mas Indro kalau tidak salah mulai 70-an, tahun 76 gitu gabung dengan Iya. Saya 76. dengan radio itu dan sekaligus bersama dengan almarhum Dono dan Kasino. Iya. Sampai tiga-tiganya mendahului kita begitu. Betul. Apakah perjalanan itu selalu mulus? Bahwa menggambarkan Anda selalu gembira, selalu bikin orang senang. Apakah pernah ada kerikil yang mengganggu dalam hubungan itu? Banyak sekali. Kita manusia biasa. Makanya saya kadang-kadang kalau dengar dulu, rockers juga manusia. Saya kepengen nyaut tuh, pelawak juga. Gitu. Kenapa? Kenapa? Ya, kita sebagai manusia seperti semua keluarga juga pasti ada pasang surut, ada ributnya, ada enggaknya gitu. Begitu juga pada kami gitu. Salah satunya mungkin yang lama sekali adalah diamnya Mas Dono dan Mas Kasino. Diam. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Tapi kelihatannya kalau di film lucu, kemudian di tampilan balap ngelawak, baik-baik saja. Makanya pelawak favorit saya di Indonesia bahkan di dunia ini adalah Dono dan Kasino. Kenapa? Dia benar-benar bisa memisahkan antara pribadi dengan profesi. Jadi akhirnya capek juga saya jadi jembatan nih. Kita ngumpul, kalau nggak sepakat kita bubar. Jadi nama warkopnya ini tetap nggak ada masalah apa-apa. Tapi jangan sampai warkopnya ini. Udah ngumpul. Di tempat nongkrong kita biasa nongkrong gitu. Ngumpul, ngomong. Kenapa sih sebetulnya gini, ini kenapa sih sebetulnya gini. Akhirnya dapat titik temu atau gimana. Udah kita bertiga peluk-pelukan nangis-nangisan itu. Orang pada ngeliatin ini orang kenapa. Homo. Di Ancol ya? Di Ancol di pasar seni. Tempat nongkrong kita. Kita akan korek lebih jauh Mas Indro dengan aktivitasnya bersama siapapun sesaat lagi di Satu Jam.